Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang hari ini yang menyertai kehidupan kami hingga di malam ini. Biarlah semuanya kehidupan kami, perbuatan kami hanya memuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-29, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan sekuat apakah Tuhan itu? Jawabannya tidak terbatas. Dibandingkan dengan kekuatan manusia, kita belum apa-apa. Sebab Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kekuatan Tuhan bisa kita lihat dari seluruh ciptaannya. Apakah bumi, alam, seluruh penghuni dunia ini. Demikian juga kekuatan Tuhan dapat kita saksikan melalui tindakan dan anugerahnya. Itulah yang diangkat oleh pemazmur ini. Bahwa segala sesuatu, bahwa hidup kita, bahwa apapun yang kita miliki haruslah menjadi persembahan dan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pemazmur mencoba mereview kembali sejarah perbuatan Tuhan, mulai dari sejarah penciptaan dan seterusnya panggilan orang Israel menjadi umatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang terus-menerus sepanjang waktu, hingga pada akhirnya kekuatan Tuhan itu terlihat dalam diri Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia untuk menaklukkan dosa, kejahatan, dan kematian. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu melawan kekuatan Tuhan. Ketika bangsa Israel sedang menghadapi kekuatan bangsa Mesir, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Tuhan. Ketika mereka menghadapi laut mati yang pada prinsipnya tidak bisa dilewati, kekuatan Tuhan terlihat dengan membelahnya. Ketika bangsa-bangsa sepanjang perjalanan mencoba menghalangi, memusuhi bangsa Israel, Tuhan berperang dengan mereka dan semua tidak mampu melawan kekuatan Tuhan. Karena itu kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya harus tunduk dan harus dipakai untuk memperlihatkan kuasa dan anugerah Tuhan, dan secara khusus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan untuk malam ini pemazmur mengajak kita kepada Tuhan dan penghuni sorgalah kemuliaan dan kekuatan kita persembahkan. Boleh-boleh saja kita mempunyai kekuatan secara finansial, atau secara kedudukan, atau secara jabatan, atau secara fisik. Tetapi itu semuanya harus kita pahami, berasal, bersumber, dan berawal dari Tuhan, yang pada akhirnya harus kita kembalikan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu senantiasa
memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Daud, sang penulis Mazmur ini, memahami dan mengerti betapa kalaupun dia menjadi raja, itu bukan karena kekuatannya, karena kemampuannya, tetapi itu adalah kuat kuasa Tuhan yang bekerja pada dirinya. Dan itu juga yang diminta oleh Raja Salomo ketika Tuhan menawarkan, apa saja yang kamu inginkan akan kuberikan. Salomo meminta hati yang mampu memilah dan memisah apa yang jahat dan yang baik. Hati dan pikiran yang terarah kepada Tuhan. Sebab ketika hati dan pikiran dikuasai oleh Tuhan, kekuatan Tuhan akan bekerja melalui seseorang. Biarlah kekuatan Tuhan senantiasa kita terima melalui Roh-Nya untuk menguatkan kita melawan seluruh godaan tantangan yang ada di dunia ini. Karena kita sedang berada dalam godaan-godaan yang begitu kuat, baik melalui teknologi, baik melalui modernisasi, baik melalui perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, semua itu bisa kita atasi dan bisa kita lewati. Terpujilah Tuhan yang mempunyai kekuatan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan kami untuk menghadapi seluruh dunia ini, agar kami dimampukan melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.